Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun. Di video ini saya mengerjakan UTS basis data materi 4 bagian 1 yaitu manipulasi huruf dan karakter. Tujuan dari pelajaran ini akan membahas tentang memilih dan menerapkan fungsi satu baris yang melakukan konversi huruf atau manipulasi karakter, memilih dan menetapkan fungsi manipulasi huruf lower, upper, dan init cap dalam query SQL. Memilih dan menerapkan fungsi manipulasi karakter concat, subs, length, ins, lpad, rpad, trim, dan replace dalam query SQL. Lalu menuliskan query fleksibel menggunakan variabel pengganti. Tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dummy. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Dual akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Dalam contoh ini, tabel dual digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Seperti ini contohnya. Pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di tabel dual. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fungsi yang mengonversi huruf string karakter, dan yang kedua, fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak atau menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by. Fungsi karakter satu baris yaitu yang pertama, fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak terlalu tahu dalam huruf apa, huruf kapital, kecil, atau campuran. Data disimpan dalam database-nya. Jadi manipulasi huruf memungkinkan untuk sementara mengonversi data database ke huruf yang dipilih. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan huruf permintaan dihindari. Fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanannya dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Ini adalah fungsi karakternya. Ini manipulasi huruf fungsi lower, upper, dan init cap. Sedangkan manipulasi karakter fungsi ada concat, substring, length, ins, lpad atau rpad, trim, dan replace. Fungsi manipulasi huruf dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL-nya. Ini adalah fungsi dari fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf seringkali membantu kita untuk mencari data dan tidak tahu apakah data yang dicari itu menggunakan huruf besar atau kecil. Jadi contohnya ini ada huruf besar V dan V bukan karakter yang sama. Dan dengan demikian Anda perlu mencari menggunakan huruf yang benar, lower. Seperti contohnya select last name from employees where lower last name. Oke, kita masuk pada SQL-nya. Untuk yang pertama,
kita konekkan dulu. Connect Nur Ainun. Show user. Lalu kita select first name, last name from employees. Di sini select first name, last name from employees. Lalu kita where lower, contoh dari lower last name sama dengan contohnya kita ingin memilih last name King. Titik koma. Nah, di sini kita tidak perlu takut jika kita menggunakan where lower, walaupun di last name ini K-nya hurufnya huruf besar, tetapi karena kita memakai lower ini untuk yang huruf yang kecil semua, maka hasilnya akan nampil. Lalu selanjutnya fungsi manipulasi huruf. Upper column expression mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Ini contohnya, select last name from employees where upper last name Abel. Kita contohkan untuk yang upper. Kita ganti menjadi upper. Lalu ini kita ubah, saya ingin memilih pi. Enter. Maka hasilnya nampil karena menggunakan upper ini untuk huruf kapital. Lalu pada init cap atau column expression mengonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Jadi huruf pertamanya itu adalah huruf kapital. Init cap kita pilih yang Taylor. Maka jika menggunakan init cap ini,
memudahkan kita untuk yang lower, upper, init cap ini untuk menghindari kesalahan dalam penulisannya. Jika lower kita tulis dengan huruf kecil semua, jika upper kita huruf besar, huruf kapital semua, dan jika init cap kita menggunakan huruf pertamanya dengan huruf kapital. Kita deskan dulu, kita memakai D. Des D partners, koma, kita enterkan, lalu kita select first name, last name from the partners, koma, enter, lalu kita select concat first name, last name from the partners, koma, enter, first. Di sini first name dan last name-nya sudah tergabung. Lalu fungsi manipulasi karakter, subs mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Contoh di sini adalah select subs hello world 1-5 from dual. Di sini hasilnya adalah karena dia 1-5 maka hello yang nampil. Dan untuk yang contoh yang kedua, hello world from ini, word ini adalah yang ke-6, makanya hasilnya word. Lalu yang ketiga ada select substring last name 1-3. Ini adalah seperti contoh ada di database-nya, yaitu muncul hasilnya AB dan dep. Kita masuk pada SQL-nya. Kita gunakan the partners, koma, enter, lalu kita select first name, last name from the partners, koma, enter, from the the partners. Bentar. Di sini muncul untuk yang first name last name-nya. Kita select subs first name
lalu kita pilih keempat, tutup from the partner, koma, enter. Di sini kita pilih yang dari yang keempat, yaitu never, if 1 2 3 4 never, lalu ada on, lalu ada ison, karena dia yang dari yang keempat. Lalu kita masukkan jika dia dua sampai 2 dan 3. Hasilnya N, aso, dan li. Jika ini contohnya saya beri nama Nur Hafiza, lalu saya pilih dari yang menjadi keempat dan 9, lalu kita enterkan, maka yang nampil adalah Hafiza. Ini from dual, enter, Hafiza. Lalu selanjutnya fungsi manipulasi karakter, yaitu length, memperlihatkan panjang string sebagai nilai angkanya. Fungsi mengambil string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Contohnya, select length hello world. Ini adalah hasilnya adalah panjangnya adalah 10. Lalu di sini juga select length last name from employee. Ini last name-nya ini namanya akan menjadikan panjang dan muncul hasilnya. Pertama kita dash dahulu, dash tabelnya kita gunakan stop, enter, lalu kita select first name, last name from F stop, titik koma, enter. Di sini sudah, lalu kita select first name. Di sini kita tambahi dengan menggunakan first name length, lalu kita tutup. Last name from F stop, enter. Di sini ini adalah length-nya,
Su itu ada di lengnya 3, yang do Miller ada 6 dan total ada 6. Lalu jika di first name-nya juga ingin kita tambahkan length, maka length enter. Di sini kita tuh di sini length-nya first name sama last name-nya sudah muncul. Lalu selanjutnya fungsi manipulasi karakter. In string-nya ini adalah mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. In sini mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Seperti ini. Contohnya adalah hello world. Word ini hasilnya adalah 6. Lalu select last name A. Karena di abel ini tidak ada huruf A kecil, maka dia hasilnya adalah 0, dan devis ini adalah 2 karena A berada di dari kedua. Kita masuk pada SQL-nya. Kita dash the partners titik koma enter, lalu kita select first name last name from the partner, koma enter. Lalu kita select first name in string first name, lalu first name, lalu kita kasih petik. Kita akan memilih huruf I, lalu kita tutup, last name from
the partners, enter. Di sini pada huruf I yang ke Jennifer ini dia yang ke-5. Lalu untuk yang Jason itu tidak ada karena Jason ini tidak memiliki huruf I, dan Allison itu adalah pada ke-4. Masuk pada SQL-nya, kita dash d partner dash d partners, koma enter, lalu kita select first name, last name from the partner, koma enter, lalu di sini select first name, LPAD, last name-nya last name, koma kita beri panjangnya 12, lalu ketik tunggal, kita buat garisnya seperti ini, lalu from the partner, kita tutup. Enter. Nah, maka dia supaya menjadi 12 di sini titik-titiknya ini hingga rata jadi 12 titik-titik ini. Kalau di Co ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena coinnya cuma ada 3, jadi 9 ditambah 3 adalah 12. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Lalu jika kita beri tanda bintang, maka dia menjadi seperti ini, bintang dahulu baru Co dan seterusnya ini. Di sini fungsi manipulasi karakter yaitu RPAD mengisi sisi kanan string karakter menghasilkan nilai rata kiri. Jadi dia terlebih seperti contohnya select RPAD ini hello world, contohnya 15, maka hello world ini dahulu, lalu dia akan ke kanan, jadi dia menghasilkan nilai rata kiri. Dia pertama di kiri dulu. Kalau yang untuk yang LPAD dia dahulu
bintang-bintang atau garis penghubung lalu namanya jika RPAD adalah kebalikannya. Kita contohkan pada SQL-nya. Jadi di sini kita ubah menjadi RPAD. RPAD. Lalu ini kita garis penghubungnya, lalu kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita ubah menjadi bintang. Selanjutnya trim. Trim ini adalah menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Yang ini select trim untuk yang leading from A, B, C, B, A. Di sini dia menghilangkan huruf A pertamanya, makanya dia jadi hasilnya B, C, B, A. Lalu untuk select trim trailing from A, B, C, B, A, yaitu dia menghilangkan huruf A yang di akhir, makanya hasilnya ada A, B, C, B. Lalu untuk select trim yang untuk menggunakan bootnya, dia menghilangkan A yang pertama dan A yang akhir, makanya hasilnya B, C, B. Masuk pada SQL-nya, select trim leading as petik from saya. From dual, koma, maka S-nya hilang menjadi ayah. Lalu kita menggunakan trailing. Kita ubah N, lalu di sini Ainun. Jadi Ainu. Lalu kita hilangkan untuk huruf yang pertama dan yang terakhir menggunakan bot dengan terpilih huruf A, lalu kita Aliska, enter, maka jadi list. Lalu fungsi refresh yaitu mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Sintak untuk fungsi refresh adalah string refresh, string 1, string 2 refresh, replacement string. String 1 adalah string yang karakternya akan diganti di dalamnya. String 2 refresh adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1.
Replacement string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Di sini contohnya jika menggunakan replace, di sini contohnya Jack and Ju. Jadi J-nya ini diganti menjadi BL, makanya hasilnya J ini dihapus menjadi BL, maka hasilnya black, dan J ini dihilangkan lalu diganti dengan BL, maka hasilnya adalah blue. Lalu untuk yang contoh yang kedua yaitu Jack and Ju, tapi J-nya ini dihilangkan, tidak ada penggantinya, maka tinggal ACK dan UE. Lalu yang replace yang ketiga contohnya last name A. Jadi dia ini huruf A-nya itu diganti menjadi bintang. Kita masuk saja pada SQL-nya. Kita des dahulu the partners di koma enter, lalu kita select first name, last name from the partners di koma enter, lalu kita select replace kita tutup, lalu first name kita tutup, lalu first name, lalu first name, koma, lalu kita masukkan petik, kita akan ganti, kita akan O, lalu first name petik nolnya kita ganti menjadi bintang. Bentar, di sini pertama tadi kan Jason ganti jadi bintang dan Alison jadi bintang. Lalu jika kita ganti O-nya menjadi huruf A, maka Jason dan Alison. Lanjut kita menggunakan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung, dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintak fungsi yang sebenarnya. Menggunakan alias kolom dengan fungsi dalam contoh berikut, alias nama pengguna telah menggantikan sintak fungsi di query pertama. Secara default, nama kolom dalam pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun dalam contoh query kedua, tidak ada kolom dalam tabel untuk hasil yang dihasilkan, jadi sintak query digunakan sebagai gantinya. Ini
select lower last name garis penghubung lower substring first name 11 as username from employees. Jadi di sini di username-nya ini namanya Abel. Di last name-nya itu dia masuk satu huruf ke base name-nya, jadi Abele. Begitu juga dengan Davis, ini Davis dan tambahannya itu adalah huruf C. Kita masuk pada SQL-nya. That's the partners, koma, enter, lalu kita select first name, last name from the partners, koma, enter, lalu kita tambahi dengan lower, select lower, lalu kita tutup first name, first name, penghubung, lower, sub str, lower, lalu last name, koma, 1,1 as nama karyawan sub di sini sub enter. Di sini contohnya adalah Jennifer, maka C-nya yang di last name yang pertama ini akan masuk pada Jennifer ini last name-nya. Lalu begitu juga Jason, karena di sini last name-nya T masuk di sini. Begitu juga Allison, P-nya masuk pada ini. Variabel pengganti mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda.
Dan variabel pengganti ini bayangkan misalnya jika Anda harus menulis laporan karyawan dan departemen, tetapi query hanya mengembalikan data untuk satu departemen pada suatu waktu. Tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini berarti Anda harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah klausa where. Variabel pengganti ini beruntung bagi kami di Oracle Application Express mendukung variabel substitusi. Untuk melakukannya, yang harus dilakukan adalah mengganti nilai yang menggunakan hardcode dalam pernyataan Anda dengan named variabelnya, nama variabelnya. Lalu Oracle Application Express kemudian akan meminta nilai ketika Anda menjalankan pernyataan. Variabel pengganti jika ini adalah query asli, select first name, last name, salary, department ID from employees, where department ID sama dengan 10. Kemudian jalankan kembali dengan nilai yang berbeda 20, 30, 40 dan sebagai berikut. Ini dapat ditulis sebagai select first name, last name, salary, department ID from employees, where department ID sama dengan enter department ID. Catatan penggunaan di depan enter underscore department ID. Jadi ada titik 2 yang merupakan bit ajaib dan membuat Oracle Application Express mengenali teks yang mengikuti sebagai variabel. Ini adalah variabel pengganti. Ketika mengklik run pop-up seperti berikut ini ditampilkan oleh Oracle Application Express-nya. Jadi ini adalah tampilannya. Pemblokiran pop-up harus dinonaktifkan. Jika tidak, Apex tidak dapat meminta nilai variabel karena ini dimasukkan melalui pop-up. Variabel pengganti itu variabel substitusi diperlakukan sebagai string karakter di Oracle Application Express, yang berarti bahwa ketika mengirimkan nilai karakter atau tanggal, Anda juga tidak memerlukan tanda kutip tunggal yang biasanya digunakan untuk menyertakan string. Jadi klausa where akan tampak seperti ini. Select bintang from employees where last name sama dengan titik 2 L underscore name. Kita lanjut pada materi 4 bagian 2, yaitu fungsi angka. Tujuan dari materi 4 bagian 2 ini adalah memilih dan menerapkan fungsi angka satu baris round, trans, dan mut dalam query SQL. Membedakan antara hasil yang diperoleh saat trans diterapkan ke nilai angka dan round diterapkan ke nilai numerik. Menyatakan dampaknya terhadap bisnis saat menerapkan trans dan round ke nilai numerik. Ketiga fungsi tersebut antara lain round, trans, dan mut. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal atau sintak. Round column expression decimal place. Perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau 0, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Round sama dengan 45,926 menjadi 46, dan round 46,926 ini lalu round jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal seperti ini.
Jika RON-nya 45,926,2, maka 45,9262 ini hasilnya jadi 45,93 karena ini dibulatkan. Jika jumlah tempat desimal adalah angka negatif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimal, maka hasilnya adalah 50. 45,926 min 1. Kita masuk pada SQL-nya. Round contohnya kita buat 262.354,2, lalu kita from dual titik koma enter, hasilnya 262,35. Jika kita ubah menjadi minus min 2, maka hasilnya adalah 300 karena 262 ini yang mendekatinya adalah 300 ini yang mendekati 262. Lalu jika minnya 3, jika minnya 3, kita enter, maka hasilnya adalah 0. Kita trans. Fungsi trans dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom ekspresi atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika trans digunakan, jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti RON, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Sintaknya trans kolom expression decimal place yaitu dengan 45,926,2, 45,92. Lalu seperti halnya RON, jika ekspresi trans tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan 0, angka tersebut disingkat ke tempat desimal 0. Trans 45,926,0 menjadi 45. Ingatlah bahwa trans tidak membulatkan angka. Fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Kita masuk pada SQL-nya. Select trans empat lima titik 926 koma 0 from dual titik koma enter. Select trans. Hasilnya 45. Lalu fungsi mut menemukan sisa setelah satu nilai dibagi
dengan nilai lain. Misalnya mood dari 5 dibagi 2 adalah 1. Mood dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap jika Anda membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa. Angkanya harus bilangan genap. Misalnya jika mood X dibagi 2 adalah 0, maka X harus berupa bilangan genap. Kolom mood demonya akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara berupa angka ganjil atau genap, seperti select country name, mood airports, 2 as mood demo from WF countries. 1 berarti angka ganjil dan 0 berarti angka genap. Masuk pada di sini kita des WF countries di koma enter, lalu select country name airport WF countries from WF countries, titik koma enter, lalu select country name, mode airports, bagi 2 as mood demo 2 from WF countries. Seperti yang ini, contohnya 19 bagi 2 itu adalah 8, jadi sisanya itu adalah 1. Jika dia genap atau tidak ada sisa, maka hasilnya adalah 0. Dan jika hasilnya jika dibagi ada sisanya, maka itu adalah moodnya, yaitu mood 1. Pada materi 4 bagian 3 yaitu fungsi tanggal. Tujuan dari pelajaran ini membahas tentang menunjukkan penggunaan fungsi sysdate dan tanggal. Yang kedua, menyatakan dampaknya terhadap bisnis dunia untuk dapat memanipulasi dengan mudah data yang disimpan dalam format tanggal. Tanggal yang ditampilkan, format tampilan dan input default untuk tanggal adalah DD, Mon, YY. DD ini hari, Mon bulan, YY ini adalah tahun. Contohnya 2 Desember 2014. Namun database Oracle menyimpan tanggal secara internal dan
format numerik yang mewakili abjad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Tanggal orakel yang valid adalah antara 1 Januari 4712 SM dan sebelum Masehi dan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini mewakili rentang tanggal yang dapat berhasil disimpan di database Oracle. Sysdate. Sysdate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan Sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual. Kita masukkan pada SQL-nya. Select Sysdate from dual, titik koma, enter. Maka tanggalnya ini adalah tanggal yang sekarang 9 Juni 2021. Lalu jenis data date. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad dan 2 digit untuk tahun. Seperti contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya sebagai 96 atau 04. Dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Seperti ini. Mengatur tanggal, contoh select class name here date plus 60 from employees. Itu hasilnya ada tambah 60 hari ke here date-nya. Lalu untuk select class name sysdate here date dibagi 7 from employees, tampilan jumlah minggu sejak karyawan direkrut. Select employee ID and date start date dibagi 365, as tenure in last job from job history. Cari jumlah hari karyawan bekerja, kemudian bagi dengan 365 untuk menampilkan dalam tahun. Kita des dahulu, des employees, titik koma, enter. Des employees, enter. Lalu kita select first name here date from employee, lalu kita select sysdate date from employees, select sysdate date from employees. Select
select sysdate here that from employee. Select sysdate here that from employees. Lalu select first name, select first name here that sysdate here that test from employees, from employees. Lalu jika kita sysdate here that, pertama kita bagi 7, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita bagi dengan 30, lalu kita bagi dengan 360 hari. 365. Lalu fungsi tanggal. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasi tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Jadi month between ini adalah jumlah bulan di antara dua tanggal. ADD months menambahkan bulan kalender ke tanggal. Next day tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan ditentukan. Last day hari terakhir di bulan tersebut. Round pembulatan tanggal. Trans penyikatan tanggal. Ada SQL-nya. Kita select sysdate from dual, koma, enter. Tanggal sekarang adalah 9 Juni 2021. Lalu select ADD month sysdate bagi 2 bulan ke depan from dual, enter. Jadi ADD month-nya itu adalah 9 Agustus 2021. Lalu fungsi tanggal
ADD Mons di sini ADD Mons menggunakan dua argumen date dan jumlah, mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Di sini contohnya select ADD Mons sysdate 12 as next year from dual. Kita masukkan pada SQL. Select ADD Mons sysdate 12 as next year from dual. Enter. Maka untuk hasilnya yaitu 9 Juni 2022. Sekarang kan 9 Juni 2021. Di sini ada next day, menggunakan dua argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Jadi contoh fungsi tanggalnya itu adalah select next day sysdate Saturday as next Saturday from dual. Jadi kita masukkan select next day. Next day sysdate Saturday sysdate Saturday as next Saturday. Jadi dari untuk mendapatkan hari Saturday ada 4 hari lagi. 4 hari lagi dari 9, 10, 11, 12. Lalu fungsi last day menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari terakhir bulan argumen date tersebut. Contohnya select last day sysdate as end of the month from dual. Hasilnya 31 Juli 2017. Ron mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Contohnya select here date, Ron here date, month from employee where department ID sama dengan 50. Lalu di sini select here date, Ron here date year from employee where department ID sama dengan 50. Kita masuk pada SQL-nya. Select round to date, contohnya tanggal 3 bulan 11 2021. Ketik koma DD MM YY DD MM YY
D, MM, YY, lalu mon, lalu tutup from dual, koma, enter. Maka hasilnya yaitu 1 November 2021. Kalau diubah ini menjadi maka menjadi 1 Desember 2021. Lalu jika kita ubah mount-nya menjadi tanggal bulan 7, maka dia menjadi 1 Agustus 2021. Trans mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Select here date trans here date month from employees where department ID sama dengan 50. Seperti ini. Lalu kita masuk pada SQL-nya. Kita dash dahulu, dash employees, koma, enter. Lalu kita select here date tranche here date year tutup, baru from employees, titik koma, enter. Tranche here date tranche. Lalu di sini kita ubah menjadi month ini hasilnya. Ini adalah fungsi tanggal query menggunakan beberapa output ditampilkan di slide berikutnya, yaitu select employee ID, here date, from, months between, sysdate, here date as tenure, add months, here date, name as review, next day, here date, pre-day, last day, here date, from employee, where months between, sysdate, here date, besar dari 36.
Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.